Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, hari Minggu biasa ke-26. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang 2 bersaudara, yang bungsu dan yang sulung. Ada perbedaan yang mencolok dari 2 orang ini. Bukan soal si anak sulung mendapat perintah pertama dan menyusul anak kedua. Melainkan lebih penting dari itu. Kedua anak ini memiliki kesamaan dalam hal ketidakjujuran dan karena itu sama-sama bersalah terhadap orang tua. Namun kelebihan anak kedua ialah menyesal lalu pergi juga. Di sini Yesus mau menekankan bahwa dosa, salah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk berdosa. Tidak satu pun dari kita bebas dari dosa. Karenanya Allah melalui Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Permasalahannya adalah dalam kondisi berdosa, seringkali anugerah Allah kita abaikan. Padahal pertobatan dimulai dari kesadaran akan betapa berdosanya kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan inilah yang hendak ditekankan dalam perumpamaan Injil hari ini. Perumpamaan tentang 2 anak yang diperintahkan oleh bapa mereka untuk bekerja di kebun anggur. Anak sulung menggambarkan para pemimpin agama waktu itu yang sibuk menampilkan kesalehan di depan orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan kehendak Bapa. Di sisi lain anak bungsu yang pada awalnya menolak perintah bapaknya, namun menyesal lalu melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Anak bungsu mewakili para pendosa yang mendengar firman Allah, kemudian menyesal dan bertobat. Melalui perumpamaan ini kita diajak untuk melihat diri kita. Jangan-jangan kita sering bersikap seperti para pemuka agama yang dikritik Yesus hari ini. Kita merasa benar, saleh, suci, dan kadang kita berlindung dalam kesalehan yang semu dan menolak undangan pertobatan dari Allah melalui kesabarannya. Pilihan memang tergantung pada kita masing-masing. Namun jika kita ingin menjadi pekerja yang baik bagi Allah dan merasakan sukacita sebagai hamba, marilah kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Sadarilah kita punya kerapuhan. Tapi kalau kita mau membuka hati, mau bertobat, selalu ada jalan untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.